masuk. Mari silahkan duduk. Perkenalkan, saya Tali, saya ahli gizi yang bertugas di klinik ini. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Nama saya Rabela. Oh, dengan Mbak Arabella, biasa dipanggil? Bella. Oh, Mbak Bella, ya. Mbak Bella, oke, baik, dengan Mbak Bella ya. Ada yang bisa saya bantu? Kemarin saya dapat surat rujukan dari dokter, katanya suruh konsul di sini. Oh, saya lihat dulu ya surat rujukannya. Oke, dengan nama Mbak Bella, tanggal lahirnya itu 25 Januari 2001, usianya 20 tahun ya? Iya. Dan beragama Islam, betul? Iya, betul. Pekerjaannya itu sebagai mahasiswa. Iya. Tidak memiliki keterbatasan fisik dan tidak ada riwayat keluarga ya? Iya. Dia dan didiagnosa medis ini mengalami obesitas. Oke. Sebelumnya ini Mbak Bella, saya ingin mau nanya nih, Mbak Bella tahu nggak sih apa itu obesitas? Obesitas itu kelebihan berat badan bukan, Bu? Nah, ya benar sekali Mbak. Jadi obesitas itu adalah akibat ketidakseimbangan antara asupan energi yang masuk dengan energi yang dikeluarkan. Nah, maka makin lama-kelamaan energi tersebut disimpan menjadi lemak. Sehingga dari waktu ke waktu berat badan Mbak Bella ini akan bertambah. Kalau boleh tahu aktivitas Mbak Bella selain kuliah, ada aktivitas lain atau enggak? Nggak ada sih, cuman kuliah doang. Oh, cuma kuliah aja berarti ya, Iya. Dewi? Oke, nah sebelum kita lakukan konseling ini, kurang lebih akan memakan waktu sekitar 30 menit ya. Iya. Tujuannya itu kita untuk mendiskusikan perubahan pola makan dan pola hidup Mbak Bella demi kesehatan Mbak Bella sendiri. Saya senang nih Mbak Bella udah mau konsultasi datang ke sini. Dan saya harap kerjasama dari Mbak Bella demi kelancaran konseling ini ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai, kita lakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan terlebih dahulu ya. Baik. Sebelumnya Mbak Bella sudah pernah melakukan pengukuran dan penimbangan berat badan belum? Belum sih, udah lama, waktu itu sekitar 2 bulan yang lalu. Oh, kalau sekitar 2 bulan ya? Iya. Kalau boleh tahu, berat badan terakhirnya berapa? Berat badan terakhir itu sekitar 65 kilo. Oh, 65. Oke, mari kita lakukan penimbangan ya. Sekarang kita lakukan pengukuran tinggi badan terlebih dahulu ya Mbak. Silahkan berdiri di sebelah sini. Nah, maaf, badannya agak nempel ya. Nah, pandangan lurus ke depan, kakinya maaf agak nempel ke belakang. Nah, Mbaknya pakai kuncilan enggak? Enggak. Oh, enggak ya. Oh iya. Nah, selanjutnya kita lakukan penimbangan ya Mbak. Di sebelah sini. Pandangannya lurus ke depan. Sekali lagi ya Mbak, turun dulu. Nah, naik lagi. Ya, udah. Ya, sudah Mbak. Kasih. Mari silahkan duduk lagi. Sebentar ya, saya menghitung hasil pengukuran dan berat badan Mbak. Mbak bisa baca dulu terlebih dahulu leaflet, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ya.
sudah selesai menghitung, Mbak. Jadi setelah saya hitung, bisa saya tadi berat badan Mbak itu 69 kg dengan tinggi badan 158 cm. Dan setelah saya hitung, indeks massa tubuh Mbak itu ada di angka 27,71 kg per cm, di mana yang normalnya itu 18,25. Benar, Mbak Bella mengalami obesitas. Dan berat badan ideal Mbak Bella itu seharusnya 52,2 kg. Seperti itu, Mbak. Kita masuk ke riwayat makan Mbak Bella dari 24 jam sebelumnya ya. Kalau boleh tahu, kemarin pagi Mbak Bella bangun jam berapa? Sekitar jam 7 deh. Oh, jam 7 ya? Iya. Nah, setelah Mbak Bella bangun tidur itu, Mbak Bella langsung mengkonsumsi apa atau langsung melakukan aktivitas yang lain? Kalau sudah bangun tidur itu biasanya aku mandi. Iya. Sudah mandi tuh baru sarapan. Oh, mandi. Terus sarapan ya? Iya. Setelah waktu sarapan itu mengkonsumsi apa? Sarapan kemarin makan nasi, Nasi. telur ceplok, terus susu sama nugget. Oh, iya. Nasinya itu kira-kira berapa centong? Sekitar 1,5 centong kayaknya. Oh, 1,5 centong ya? Iya. Centongnya yang mana? Ya ini. Oh, yang ini centong rice cooker ya berarti? Iya. Terus kalau untuk telurnya, telur ayam, telur bebek atau telur puyuh gitu? Telur ayam. Telur ayam. Berapa banyak? 2 butir. 2 butir. Tadi kan Mbak Bella bilang ada mengkonsumsi susu ya. Iya. Susunya itu susu sapi, susu full cream atau susu apa? Susu full cream. Oh, susu full cream. Berapa banyak? 1 gelas. 1 gelas. Gelasnya gelas yang ukuran mana? Yang ini. Oh, yang ini. Ya, oke. Terus selanjutnya tadi Mbak Bella bilang ada mengkonsumsi nugget ya. Iya. Nuggetnya itu nugget goreng. Iya, nugget goreng. Berapa banyak? 2 buah. Oh, 2 buah. Ukurannya yang mana? Yang ini. Oh, yang itu. Selesai sarapan sampai sekitar jam 10 Mbak Bella ada aktivitas apa? Kalau jam segitu biasanya berangkat ke kampus. Berangkat ke kampus. Berarti jam 10 itu udah sampai kampus ya? Iya. Udah sampai kampus. Oke. Dari jam 10 sampai jam 12 siang ada mengkonsumsi apa lagi? Kemarin itu aku beli gorengan bakwan di kampus. Iya. Terus sama lontong. Gorengan bakwan ya? Iya. Bakwan sayur? Iya. Berapa banyak? 2 buah. 2 buah. Gorengannya, bakwannya yang seukuran mana? Ini. Oh, yang ini. Terus untuk lontongnya, lontong sayur itu lontong yang daun pisang. Iya. Oh, berapa banyak? 1. Iya, sampai 1. Ukurannya yang mana? Yang ini. Oke. Dari jam 12 siang sampai sekitar jam 3 sore, Mbak Bella ada mengkonsumsi apa lagi? Kemarin aku makan bakso. Bakso. Terus kentang goreng. Iya. Sama mangga. Sama mangga. Iya. Oke. Baksonya itu bakso daging sapi atau daging ayam? Bakso daging sapi. Daging sapi. Berapa porsi? Itu 1 porsi. Oh, 1 porsi. Ukuran baksonya yang mana? Ya, ini. Oh, iya. Terus tadi ada konsumsi kentang goreng ya? Iya. Kentang gorengnya itu berapa porsi? 1 porsi. 1 porsi.
selanjutnya tadi ada konsumsi mangga ya. Iya. Mangganya itu mangga harum manis, gedong gincu, kueni atau Indramayu? Mangganya mangga manis. Oh, mangga harum manis. Iya. Berapa banyak? Buah besar, satu buah besar atau satu buah sedang? Atau yang mana nih? Kayaknya yang ini deh. Oh, satu buah sedang ya? Iya. Oke, lanjut ya. Iya. Setelah dari jam 3 sore sampai jam 5 sore itu ada konsumsi apa lagi? Kemarin sore itu aku pas pulang kampus Hmm, ngeliat tukang bubur kacang hijau tuh. ya. Ya udah aku beli bubur kacang hijau. Oke. Beli bubur kacang hijau ya? Iya. Itu ada dicampur sama bubur yang ketan merahnya itu nggak? Iya. Oh iya. Berapa banyak belinya? Satu porsi. Oh, satu porsi. Satu porsinya itu yang mana? Yang ini. Oh, oke. Nah, setelah dari jam 5 sore sampai sekitar jam 7 malam, itu ada mengkonsumsi makanan apa lagi? Itu aku makan bakpia. Terus udah kayaknya itu lah. Oh, makan bakpia aja. Iya. Bakpianya yang ukuran mana ya? Bakpianya yang ukuran ini. Oh, berapa banyak? 3. Oh, 3. Oke. Selanjutnya setelah dari jam 7 malam sampai jam 9 malam masih ada mengkonsumsi makanan lain nggak? Ada sih kayaknya makan nasi goreng. Oh, makan nasi goreng. Nasi goreng biasa atau yang komplit? Yang komplit. Oh, komplit. Untuk ukuran porsinya yang mana? Yang ini. Oh, yang itu. Oke. Setelah dari jam 9 sampai jam 12 malam berarti udah masih nggak konsumsi apa-apa lagi ya, udah ya? Iya kayaknya udah deh. Langsung tidur ya? Iya. Oke, sebentar ya, saya ingin menghitung dulu hasil analisis riwayat makan Mbak. Sambil saya menghitung, Mbak bisa silahkan lihat dulu ini brosurnya dan bisa dilihat-lihat dulu posternya ya. Oh, iya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan aja. Baik. Sebentar ya.
asupan sehari-sehari. Mbak Bella ini bisa makan energi sampai dengan 2345, dimana harusnya dengan usia Mbak Bella itu sebanyak 2250. Untuk proteinnya juga berlebih. Sehari itu Mbak Bella bisa konsumsi sampai 66,8, yang seharusnya itu cuma 56 gram. Dan lemaknya sangat berlebih, yang seharusnya cuma 75 gram, ini Mbak Bella konsumsi sampai 116,7 gram. Untuk karbohidratnya kurang nih, untuk karbohidratnya seharusnya 309, Mbak Bella cuma mengonsumsi 249,7 gram. Seperti itu. Aku harus gimana, Bu? Nah, oleh karena itu ya, kayak tujuan kita konseling ini, tujuan kita dari awal itu untuk mengubah pola hidup dan pola makan Mbak Bella demi kesehatan Mbak Bella sendiri, kayak gitu. Terus aku harus ubah pola hidupnya kayak gimana kira-kira? Nah, pola hidup Mbak Bella ini bisa diubah nih, seperti pada poster isi piringku ya. Ada aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Jadi Mbak Bella bisa melakukan jogging atau lari-lari kecil sebelum melakukan kuliah, atau jogging sore. Kalau punya pacar bisa diajak pacarnya sekalian untuk jogging. Ya. Kayak gitu. Kalau buat mengubah pola makannya? Nah, untuk mengubah pola makan sendiri bisa dilihat nih di tumpeng gizi. Tumpeng gizi seimbang. Setiap hari itu ada protein nabatinya 2-3 porsi. Di protein nabati ini ada tempe, tahu, kacang-kacangan, kayak gitu. Suka kan tempe tahu? Suka. Ya. Nah, terus untuk protein hewaninya ada protein hewani itu 2-3 porsi juga seperti protein nabati. Ada ayam, ikan. Tadi udah suka minum susu kan setiap pagi. Nah, untuk ayam ikan juga tuh, suka kan ayam ikan juga? Suka. Tapi cara pengolahannya jangan cuma digoreng sama dikasih santan-santan aja, harus diubah juga. Diapain kira-kira? Nah, bisa dengan cara direbus seperti itu atau dikukus. Untuk sayurannya 3-5 porsi. Tadi kayaknya setelah kita melakukan recall nggak ada sama sekali bilang makan sayur ya? Kurang suka ya? Iya, kurang suka. Semua jenis sayur nggak suka atau ada sayur-sayur tertentu? Tertentu aja sih. Tertentu. Iya. Ya nggak apa-apa tuh. Nanti kan tadi di sarapan cuma sebutin makan nasi sama telur ceplok sama naga goreng, itu kan goreng-gorengan semua. Iya. Bisa ditambahin tuh sayurnya, sayur yang Mbak suka aja. Yang penting tuh ada sayurnya. Untuk buahnya bisa untuk buah itu sendiri itu 2-3 porsi. Iya. Tadi udah bagus nih, ada buah, ada makan buah. Kalau bisa sih ya 2-3 porsi setiap hari ya. Ya. Untuk makanan pokoknya 3-8 porsi. Nah, untuk makanan pokok nih selain nasi juga ada kentang, ada ubi, ada singkong, ada biskuit, ada jagung, ada bihun. Itu bisa Mbak ganti gitu. Oh, nggak apa-apa kalau nggak makan nasi, tapi ganti selain nasi. Iya, diganti selain makan nasi ada kentang, Mbak bisa makan kentang. Kayak gitu. Tadi juga sih jangan cuma makan bakso aja, tuh bakso tuh lemaknya tinggi. Bisa diganti dengan kentang rebus. Nah, jangan lupa juga setiap hari itu minum air paling sedikit 2 liter atau 8 gelas. Seperti itu, Mbak. Iya. Nih, membiasakan makan makanan beraneka ragam, pola hidup bersih, pola hidup aktif dan olahraga, pantau berat badan, kayak gitu. Berarti harus sering-sering menimbang ya? Ya, pantau, bisa dipantau. Nanti juga kita akan kasih jadwal lagi untuk konseling selanjutnya. Oh. Jangan dilupain olahraganya, minimal tuh ya 30 menit setiap harinya. Bebas kan ya olahraga? Iya, bisa ya jogging juga nggak apa-apa, atau workout sendiri di rumah. Kan sekarang udah banyak nih video-video di YouTube untuk workout gitu. Jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, mengenai pola makan tadi kan dijelasin kurangin makan makanan yang goreng-goreng gitu. Iya. Saya kan suka makan gorengan kayak bakwan, tahu, kayak gorengan pinggir jalan lah. Iya. Itu cara nguranginnya gimana ya, Bu? Nah, cara menguranginya itu kita pelan-pelan aja, Mbak. Jadi
nggak langsung dikurangi, langsung nggak makan gitu. Jadi kan Mbak Bella ini emang hampir setiap hari makan gorengan? Iya, hampir setiap hari. Setiap di kampus atau di rumah juga makan gorengan? Ya bisa di mana aja sih kalau lagi pengen, tapi seringnya di kampus. Seringnya di kampus. Iya. Nah, selama bisa caranya itu perlahan-lahan kita bertahap aja. Jadi kan hampir setiap hari nih Mbak makan gorengan. Caranya pertama itu bisa dikurangi dulu, 1 hari Mbak nggak makan gorengan. Nanti kalau nggak kuat besoknya mau makan, nggak apa-apa makan, tapi nanti kita bertahap 2 hari, 3 hari. Nanti makin kelama-lamaan itu Mbak Bella akan terbiasa untuk nggak makan gorengan dan menjalani pola makan yang sehat seperti itu. Tadi kan udah baca-baca leafletnya ya? Ya. Ada yang masih kurang jelas atau perlu saya jelaskan ulang? Jelasin ulang ya. Biar lebih. Ya, oke. Pertama di sini kan ada pengertian obesitas. Tadi kita udah jelasin ya apa itu obesitas, adalah penumpukan lemak ya yang makin kelamaan bisa menambah berat badan. Nah, di sini ada faktor resiko yang terjadi akibat dari obesitas. Ada diabetes, bisa terkena diabetes mellitus, bisa terkena hipertensi, stroke, gagal nafas, dan psikososial. Kenapa psikososial ini bisa masuk faktor resiko obesitas? Karena orang yang obesitas atau bisa dikatakan dengan gemuk itu bisa kita lihat lah ya di sosial, bisa terkena bullying, dijahit teman-temannya ya seperti itu. Nah, ada cara pencegahannya, perbanyak makan buah dan sayur seperti yang tadi sudah dijelaskan di tumpang gizi seimbang. Nih, mengurangi makanan dan minuman yang manis. Suka makan dan minuman yang manis Kak? Suka juga tuh. Dikuranginya juga bertahap aja, kayak tadi 1 hari dikurangi nggak makan, nggak minum yang manis-manis. Mengurangi penggunaan garam dan makanan yang diawetkan atau seperti makanan kaleng. Nah, mengurangi penggunaan minyak gorengan dan santan tuh. Minyak yang tadi gorengan dijelasin, jadi bertahap aja menguranginya. Nih, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Jangan sampai lupa aktivitasnya. 30 menit setiap hari, bisa sebelum berangkat kampus atau setiap weekend tuh, Sabtu, Minggu kan. Ini juga ada poster seperti ini. Dan ada pola makan nih, makanan sehat, ada sayur, buah, minum air putih. Jangan lupa minum air putihnya, jangan minum yang manis-manis terus. Yang tidak sehat ya tahulah, kayak junk food, fried chicken, Coca-Cola gitu. Seperti itu Mbak. Sudah cukup jelas? Sudah. Oh sudah. Coba diulang tadi hasil dari konseling kita apa untuk mengubah pola makan dan pola hidup Mbak Bella? Kalau pola makan itu banyakin makan sayur, iya benar, kurangin makan gorengan, ya. Terus sama kalau misalkan nggak mau makan nasi, boleh ganti sama menu lain kayak kentang rebus, iya, karbohidrat yang lain, kayak gitu. Terus minum air putih kurang lebih 2 liter sehari ya, atau 8 gelas ya. Terus sama buah-buahan ya. Kalau yang pola hidup itu bisa olahraga sehari minimal 30 menit. Iya benar ya, seperti itu. Berarti udah paham ya apa yang harus diubah dari pola makan dan pola hidupnya. Oke, kalau kayak gitu kita akhiri ya sesi konseling ini. Saya sangat senang Mbak Bella ini udah mau ikut konseling untuk merubah pola hidupnya, demi konseling ini juga demi kesehatan Mbak Bella sendiri. Seperti itu. Oke, nanti kita bikin jadwal lagi ya untuk sesi konseling selanjutnya untuk melihat ke depannya hasilnya yang gimana. Oh iya Bu. Ya, oke. Terima kasih ya Mbak Bella sudah mau datang ke sini. Iya, makasih juga Bu. Ya,